Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana metode penciptaan seni. Nah, bagaimana suatu karya seni itu hadir, ya. Teman-teman perlu diketahui, sesuatu yang jadi itu pasti melalui proses. Ya. Kalau kita berbicara tentang sop, di situ ada proses memasak, ya. Nah, di dalam proses tersebut terdapat metode. Fungsi dari metode sendiri adalah agar kita tahu bagaimana cara pembuatannya, seperti itu. Nah, membahas tentang seni teman-teman semua, ya. Seni menurut Aristoteles adalah suatu peniruan kehidupan, ya. Kalau kita bicara tentang orisinalitas karya seni, ya. Kalau kita bicara tentang orisinalitas karya seni, itu di dunia ini tidak ada yang pure, benar-benar muncul mak berduduk, itu tidak ada. Tapi karya seni itu hadir melalui pengalaman-pengalaman estetis, pengalaman-pengalaman dari seniman sendiri, ya. Tapi untuk sebelum kita masuk lebih jauh ya teman-teman, ya, kita akan membahas dari sederhananya, ya. Kita mulai dari trilogi seni, ya, bahwa seni itu tidak terlepas dari tiga aspek, ya, tiga aspek, ya. Yang pertama adalah seniman, penikmat seni, dan karya seni. Nah, ini saling berkaitan teman-teman semua. Kalau kita berbicara seniman dan penikmat seni, gak ada proses di dalam tersebut. Tadi malah jadi ini ngobrol lah itu kan, ya. Kalau kita ngomong seniman dengan karya seni, ya, terus apa sih delok gitu, ya. Kalau kita bicara karya seni dengan penikmat seni, lah terus yang bikin karya seni tersebut siapa? Nah, itu ya perlu dipahami betul, ya. Hal ini saya tekankan karena agar kita nanti tidak menyeleweng lah, bahwasanya kita tetap bikin seni ini tujuannya nanti ada yang menikmati karya seni, ya. Jadi tidak terlalu idealis yang kaku, ya, dalam menciptakan suatu karya seni. Nah, ngomong-ngomong tentang karya seni, ya teman-teman, ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya karya seni tidak mungkin muncul berduduk langsung jadi, tidak ada, ya, tapi melalui proses. Nah, proses itu dimulai dari pengalaman estetik, ya, pengalaman estetik dari seniman melalui panca indera, ya. Itu bermula dari pengalaman estetis, ya. Nah, pengalaman estetis ini dari mana? Nah, pengalaman estetis ini dari panca indera. Panca indera yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah penciuman, yang keempat adalah kulit, yang kelima adalah lidah. Pengecap. Nah, dari panca indera tersebut teman-teman semua, hal tersebut akan menjadi suatu konsep, teman-teman. Jadi misal gini, bahwasanya ketika saya tidak bisa membuat tarian burung tanpa pernah merasakan, melihat ataupun meraba burung tersebut, ya.
Jadi memang benar-benar karya seni ini berdasar dari pengalaman estetis senimannya sendiri, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika suatu karya seni ya teman-teman ya, ketika kita bicara karya seni, nah ada hal yang membuat kita berbicara bahwasanya tarian ini tepat, tarian ini tidak tepat. Nah, proses tersebut kita bisa bilang itu sebagai proses penilaian ya, atau kita bisa sebut estetika ya. Bagaimana kita menilai ya, semisal ini tari burung, ini bukan tari burung. Nah, di situ ada proses menilai yang kita bahas sebelum kita lanjut dalam di metode penciptaan seni, teman-teman semua. Kita akan membahas tentang ya estetika seni tari sendiri. Nah, secara umum estetika seni tari itu terdapat 4 ya teman-teman ya. Ya, yang pertama adalah Wirogo, Wiroso, Wiromo, dan yang terakhir Wirupa, Wirupo. Nah, hal ini nanti akan membentuk bagaimana kita nanti bisa melihat suatu karya tari ya. Dalam arti karya tari itu ya harus wirogo ya, rogo dalam arti raga atau apa namanya tubuh ya. Jadi nanti teman-teman harus ada tubuh ya. Yang kedua adalah wiroso ya. Keterkaitan dengan wiroso itu adalah rasa ya teman-teman. Jadi pemaknaan tidak hampa. Suatu gerakan dapat bisa dimaknai sehingga muncul rasa yang nanti bisa dinikmati oleh penonton ya. Jadi kita ngomongkan nanti adalah ngomong tentang semiotika tubuh atau simbol-simbol yang bisa dicerna oleh penonton. Nah, yang ketiga adalah wiromo. Berarti ketika tubuh harus memiliki tempo ya. Tempo entah itu tempo tubuh atau tempo yang mengikuti musik ya. Tadi harus memiliki irama. Nah, yang terakhir adalah wirupa atau rupa. Ini keterkaitan dengan hal-hal tatanan artistik tari yang membentuk tari seperti make up, kostum, dan tata set panggung dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini keterkaitan tentang trilogi seni, pengalaman estetis dan estetika seni tari ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penciptaan seni. Kita ketahui sendiri bahwasanya penciptaan sendiri memiliki arti create atau bisa disebut dengan membuat sesuatu yang baru ya. Nah, proses metode penciptaan seni dimulai dari ide teman-teman semua. Bagaimana kita mencari ide ya. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak semuanya itu ujuk-ujuk datang cuma jeblunduk gitu ya. Tapi semuanya dari pengalaman seniman itu sendiri ya, melalui pengalaman estetis sehingga muncullah ide. Nah, lantas ide itu nanti diapakan ya? Kita ketahui sendiri dari ide ini nanti akan menjadi karya seni ya. Nah, otomatis melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah eksplorasi teman-teman ya. Apa itu eksplorasi ya? Eksplorasi adalah proses pencarian
proses pencarian, ya. Di pencarian tersebut kita betul-betul mengelola dari ide itu, kita cari eksplorasi, ya. Kita cari mulai ciri, icon, sifat dan lain-lain, ya. Di dalam proses eksplorasi sendiri, teman-teman, terdapat dua gerak, ya. Yang pertama adalah gerak diversi, atau di mana gerak itu tidak dibatasi. Dalam arti kita berpikir tentang ide, semisal kita berbicara tentang burung. Nah, burung itu seperti apa, kita biarkan dulu, biarkan itu mengalir, ya. Biarkan itu mengalir. Seperti apa burung, di eksplorasi kita seperti apa. Nah, setelah itu terdapat gerak penajaman, yaitu pemfokusan, pemilihan, ya. Kita nanti akan membuang hal-hal yang tidak sesuai, ya, seperti itu, ya. Semisal kita berbicara tentang burung tadi, ya, burung, kita biarkan dulu. Kalau kita ngomong gerak diversi, ya, kita biarkan dulu burung itu seperti apa, ya. Biarkan otak kita berjalan dengan sendirinya. Terus kita melakukan gerak penajaman, yaitu pemfokusan apa yang kita ambil, ya, seperti apa yang kita ambil poinnya, ya, seperti itu. Nah, selain itu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di sini kita nanti mencari icon apa, misalnya burung itu seperti apa, tingginya seberapa, bobotnya berapa, bulunya itu seperti apa, terus gerakannya seperti apa. Kita harus melakukan pencatatan. Ingat teman-teman, ya, kita harus melakukan pencatatan, ya teman-teman, ya, terhadap ide-ide yang kita dapat dari melalui proses eksplorasi tadi, ya, seperti itu, ya. Jadi kita nanti tahu, soalnya kan memang beda. Kalau kita ngomongkan terbang, kupu-kupu terbang dengan burung terbang, itu sudah jauh berbeda dari bentuk, bagaimana gerakannya. Nah, itu kita eksplorasi, ya. Terdapat dua jenis data, ya, data verbal dan data non verbal. Kalau kita ngomong data non verbal, kita berdasarkan dari literasi dari gambar dan sebagainya. Kalau kita ngomong verbal, dari daftar dari pustaka-pustaka yang ada, ya, seperti itu, ya. Itu proses eksplorasi. Jadi banyak kita melakukan pencatatan di ranah eksplorasi, ya. Teman-teman bisa mencari, ya, setelah tema teman-teman sudah dapat, teman-teman bisa mencari Mas Elpol dan mencari icon atau ciri-ciri lah pada umumnya, mulai dari burung itu matanya berapa, burung itu paruhnya bentuknya seperti ini, atau kita pilih, ya, jelas, ya, kita fokuskan beberapa pilih burung. Bisa kita ngomong burung merpati itu seperti apa paruhnya dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian ada tahapan perencanaan, teman-teman, tahap perancangan. Nah, dimana kita merancang, menyusun, ya. Nah, disusun ini kita, teman-teman, sudah bisa membuat narasi yang akan dipilih, ya. Jadi dari tema burung kita akan memilih narasi-narasi tersebut, sehingga yang akan dibawakan menjadi suatu karya seni nantinya. Jadi rancangannya seperti apa, ya. Dalam hal ini kita akan memilih bagaimana nanti icon apa yang sudah kita pilih, ya. Nanti kita olah seperti apa, gitu, ya, teman-temannya. Kalau dari cerita mungkin bisa narasi cerita dari seni tari tersebut seperti apa. Kalau kita berbicara tentang narasi, ya, seperti itu. Jadi ingat, ya, teman-teman, tadi ada wiraga, wirasa, wirama, itu juga sebagai aspek-aspek dalam perancangan. Misalnya
nanti raganya seperti apa gitu ya, bentuknya seperti apa. Jadi terlebih narasi lah, saya tekankan pada narasi lah kalau di proses perancangan ini. Nah, setelah kita dapatkan itu ya teman-teman, kita akan melakukan proses perwujudan. Bagaimana proses perwujudan itu adalah kita melakukan latihan dari rancangan tertulis menuju pembentukan karya seni tari. Ya, seperti itu. Dan nantinya akan menjadi karya seni tari. Nah, apa yang perlu ditekankan di sini ya teman-teman ya, bahwasanya yang ditekankan adalah dalam proses tersebut adalah kita mencari sedetail mungkin. Ya, kita mencari sedetail mungkin sehingga nanti keterbacaan terhadap penonton akan lebih jelas. Ya, tidak semuanya kita haruskan wanta, tapi kan minimal kita harus memahami detail-detail sehingga penonton akan menangkap puzzle-puzzle yang kita kirimkan melalui karya seni. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya buat teman-teman semua, kita akan membahas tentang di ranah eksplorasi ya teman-teman ya. Teman-teman mulai siapkan ya, memilih salah satu tema ya yang lebih fokus ya. Kita jangan semua milih satu tema ya per kelompok yang nanti akan dibawakan ke ujian akhir ya. Seperti itu. Ya, ingat ya, pilih tema ya. Diusahakan dalam satu kelas tidak ada yang sama. Seperti itu. Oke, itu sekian dari saya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.